Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa dalam perkuliahan online dengan mata kuliah Pemikiran Ekonomi Islam. Baiklah para mahasiswi sekalian, kita bahas satu persatu sekarang tentang perkembangan ekonomi konvensional dulu ya. Nah, pada kesempatan ini di sini ada garis besar periodisasi sejarah pemikiran ekonomi. Pada sebelum Masehi yaitu ada pemikiran Yunani, dan di 1 Masehi ada pemikiran Bible. Nah, dari 1 Masehi sampai 13 Masehi itu tidak ada karya pemikiran ekonomi. Tapi setelah itu pada abad 13 Masehi ada pemikiran Thomas Aquinas dan lain-lain. Dan setelah abad 18 yaitu ada pemikiran ekonomi, yaitu pemikiran dari Adam Smith ya. Selanjutnya ada ketidakjujuran ilmiah kaum barat dalam kajian sejarah pemikiran ekonomi. Yaitu kajian sejarah pemikiran ekonomi manusia dimulai dari pemikiran Plato, Aristoteles, Socrates, dan lain sebagainya yang hidup di era sebelum Masehi yang kemudian disebut aliran klasik. Kemudian meloncat ke bapak ekonom yaitu Adam Smith yang lahir tahun 1771 Masehi. Nah, dilanjutkan dengan para pakar ekonomi setelahnya seperti Ricardo dan Keynes. Kajian mereka merupakan atau sengaja melupakan jasa kaum muslimin bagi dunia dalam ilmu pengetahuan termasuk pemikiran ekonominya. Nah, dari kita lihat yang bergaris merah ada era Plato sebelum Masehi. Setelah itu ada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu terusnya dari 571 Masehi ada masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti atau Bani Umayyah, masa dinasti Abbasiyah, masa dinasti Ottoman Turki. Nah, pakar ekonomi barat sedikit pun tidak menyinggung masa kemasan pemikiran ekonomi Islam. Dan setelah itu langsung ada kelahiran itu Adam Smith ya. Jadi di sini para ekonom barat sedikit pun tidak menyinggung masa keemasan pemikiran ekonomi Islam dari kelahiran Nabi, terus masa Khulafaur Rasyidin. Bahwa seorang Nabi itu adalah bisnismen yang handal ya. Yang luar biasa, Nabi itu seorang bisnismen kelas internasional, bukan kelas ecek-ecek. Nah, setelah itu perkembangan ekonomi Islam, periodisasi pemikiran ekonomi Islam 7 Masehi, yaitu tentunya dengan andalannya atau basisnya pemikiran dari Al-Quran dan hadis Al-Quran dan Rasulullah SAW. Pada 11 Masehi yaitu ada pemikiran Imam Hanafi, Syafi'i, Abu Yusuf, Imam Hambali, Mawardi, dan Farabi. Dan di abad 13 ada Imam Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun tentunya. Pada abad 19 ada pemikiran Waliullah, Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh. Dan sekarang pada abad 20 Masehi itu ada pemikiran Jarqo,
Bakar As-Sadr, terusnya ada Siddiqi, terus Khursyid Ahmad, dan ada Umar Capra tentunya. Nah, di sini luar biasa perkembangan dari zaman Rasulullah sampai itu Umar Capra ya, sampai abad 20 Masehi. Selanjutnya kita perjelas di sini sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam, periodisasi Rasulullah, yaitu ada kebijakan ekonomi Rasulullah SAW, ada pendapatan negara dan penggunaan anggaran negara. Terus periode Khulafaur Rasyidin, ada tentunya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada periode klasik, ada periode pertama, periode kedua, dan ketiga. Nanti kita bahas. Dan periode kontemporer, ada tokoh internasional dan tokoh-tokoh nasional tentunya. Sekarang kita bahas sejarah keberhasilan seorang pemikir ekonomi, Abu Yusuf dan Asyibani. Abu Yusuf, kebijakan dan pemikirannya. Bahas ini. Landasan berpikir dari visi ekonomi. Sistem ekonomi Abu Yusuf, satu upaya untuk mencapai kemaslahatan umat, baik sifatnya individu atau mikro maupun makro, yaitu kelompok, didasarkan pada Al-Quran dan hadis tentunya. Ukuran kesejahteraan menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan, tawazun, kehendak bebas, al-ikhtiyar, tanggung jawab atau keadilan, al-adalah atau accountability, dan berbuat baik, al-ihsan. Terus dalam hal pemikiran Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih, tashrub al-imam al-ra'iyah manutun bi al-maslahah. Setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka. Pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara. Uang negara adalah amanat Allah Subhanahu wa taala dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Luar biasa pemikirannya. Sekarang ada hasil pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Ada teori nih. Teori Abu Yusuf gini, apabila tersedia sedikit barang, tentunya, maka harga akan mahal. Dan jika tersedia banyak, maka harga akan turun. Tentunya apabila sedikit barang, banyak permintaan, maka harga akan mahal. Dan jika tersedia barang banyak, karena barang menumpuk, maka mungkin tidak laku atau apa, harga akan murah. Itu teori yang berkembang di saat ini. Tapi teori Abu Yusuf begini, tidak selamanya persediaan barang sedikit menyebabkan harga mahal, dan persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Yang kedua, karena pada kenyataan harga tidak tergantung pada penawaran atau supply saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan permintaan atau demand. Yang ketiga, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan penawaran akan barang. Terus kebijakan strategi Abu Yusuf apa aja? Menggantikan sistem wazifah dengan sistem muqasamah. Wazifah itu apa? Wazifah adalah sistem pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan pada nilai tetap tanpa membedakan ukuran kemampuan wajib. Sedangkan muqasamah adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap atau berubah, dengan pertimbangan
tingkat kemampuan dan prosentase penghasilan atau pajak proporsional. Ini merupakan penggantian sistem ini dilakukan dalam rangka mencapai ekonomi yang adil, membangun fleksibilitas sosial sekarang. Kewajiban warga negara non-muslim untuk membayar pajak warga negara sama di hadapan hukum, sekalipun beragama non-muslim. Yang kedua, toleran pada non-muslim dalam memberikan izin melakukan transaksi perdagangan di wilayah kekuasaan Islam. Oke, terima kasih dan sekian pada pertemuan kali ini. Kita berlanjut pada pertemuan selanjutnya.